Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku yang selalu mendukung channel saya, Sumarsana HS Channel, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Karena dengan kalian lah channel ini bisa berkembang. Pagi ini kebetulan kami sekeluarga sedang berlibur, mengisi liburan karena anak-anak baru saja selesai ujian ya. Jadi kita sempatkan untuk berlibur. Pagi ini juga saya nih sedang ngopi. Jadi jangan takut. Orang anxiety, orang psikosomatis jangan takut kalau ngopi. Nggak apa-apa. Hati kita yang penting, pikiran kita yang penting. Kita berpikirnya tidak macam-macam, tidak akan terjadi sensasi. Dan pagi ini saya memilih membuat konten. Gitu loh. Bukannya jalan-jalan, tapi pagi ini saya membuat konten. Anak-anak istri saya yang jalan-jalan. Tapi nanti saya juga nyusul gitu loh. Ya kan. Jadi dalam hal ini ya, banyak sekali pemahaman di luar sana tentang kehidupan. Ya, dari kepala yang satu, kepala yang lain pasti berbeda. Kamu dengan sebelahnya pasti berbeda. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu unik. Itulah, manusia itu otentik. Pasti berbeda. Jadi kalau ada yang bilang gini, aduh kok saya beda sekali ya dengan dia, aduh kok saya susah banget ya dibandingkan sama dia, dan lain sebagainya. Itu sejatinya kurang baik kalau kita berpikiran seperti itu gitu. Karena apa? Ya karena tadi sejatinya itu kita manusia itu sebagai makhluk yang otentik dan unik, pasti beda. Jadi mulai hari ini, besok dan seterusnya gitu loh. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu benar-benar sebagai makhluk yang unik dan otentik, berbeda dengan yang lainnya. Kalau sama ya tidak bagus dong. Semua pemandangan sama jelek, semua mobil sama jelek, semua orang sama jelek. Harus berbeda. Gitu ya. Nih sekarang saya kebetulan ada di Hotel Grand Zurich. Ya sahabat-sahabat sekalian, udaranya sangat sejuk banget nih dan menyegarkan. Kebetulan juga sedikit agak panas nih, agak cerah. Sejenak nih saya merenungkan nih, hidup adalah pilihan ternyata. Jadi itu hidup pilihan, ya kan? Dan itu kata-kata yang menurut saya tepat untuk kita pelajari bersama. Jadi hidup ini adalah pilihan. Hari ini kamu mau kemana, pilihan kamu. Hari ini kamu mau berbuat apa, itu pilihan kamu. Hari ini saya membuat konten, itu pilihan saya. Gitu. Jadi ya sahabat-sahabatnya, saya ingatkan sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Ada orang yang terkadang memiliki hidup yang rumit, ya kan? Begitu rumitnya dia kalau bicara, begitu rumitnya dia bereaksi terhadap sesuatu masalah dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang kita buat pola baru dalam pikiran kita. Bagaimana kita bereaksi agar tidak terlalu menyulitkan diri kita sendiri. Berpikir tidak usah terlalu rumit, yang kadang-kadang akhirnya membuat kita merasa terpuruk, tidak karuan, muncul sensasi. Karena apa? Cara berpikir kita yang salah. Itu. Kembali lagi ya,
bahwa hidup itu adalah pilihan saudara-saudara sekalian gitu, pilihan sahabat-sahabatku sekalian gitu loh, bukan pilihan orang tua kalian, bukan. Kita memilih untuk hidup agar hidup itu jadi mudah, atau Anda memilih hidup itu menjadi sulit, itu pilihan Anda gitu. Bagaimanapun ya tontonan itu ya, kita memilih tontonan itu yang memberdayakan atau tontonan yang menampilkan hal-hal yang negatif, seperti wah ada tawuran nih di sana, itu kan negatif. Wah ada korupsi nih, nepotisme, dualisme partai dan lain sebagainya. Semua itu hanya memberikan efek negatif kepada pikiran kita. Gitu. Itu pun pilihan, mau Anda menontonnya atau menggantinya menjadi lebih positif tontonan Anda, itu pilihan Anda masing-masing. Anda bisa memilih menonton motivasi, bisa mendengarkan terapi afirmasi, audio relaksasi, itu pilihan Anda, pilihan yang positif buat Anda, buat pikiran Anda gitu loh. Aku tegaskan sekali lagi ya buat para sahabatku sekalian. Jadi tema pagi ini adalah hidup itu pilihan. Dan untuk teman-teman yang sekarang masih mengalami ketidaknyamanan, mulai hari ini, nanti dan seterusnya, setelah menonton video ini, tapi ingat nontonnya sambil tersenyum. Orang anxiety, orang psikosomatis susah senyum. Senyum mulai sekarang, belajar senyum ya. Senyum dulu, jangan terlalu serius gitu loh. Sersan, serius tapi santai. Oke? Nah kadang-kadang nih kalau kita serius nih ya, mengambil langkahnya terlalu serius dalam hal apapun, sehingga ujung-ujungnya apa? Kita yang susah, kita yang cari serius kan, cara berpikir kita ribet, jalan keluarnya jadi ribet. Kalau kita cara berpikir kita ringan-ringan saja, mudah-mudah saja, pasti solusinya mudah juga gitu. Oke sahabatku semua, ada banyak hal unik yang saya temui setelah musim pandemi ini ya. Kita kebingungan dalam arti oleh berita-berita, oleh aturan-aturan yang terkadang membuat kita malah semakin tidak karuan dan kacau balau. Gitu ya sahabat-sahabat. Peraturan yang berubah-ubah terus, ada juga yang kebiasaan baru dan lain sebagainya, yang tentu tidak mudah untuk orang yang belum terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini gitu. Tapi ingat, pada hakikatnya juga dari pandemi ini ya, kita jadi mengerti dan paham bahwa merubah pola hidup itu sebenarnya mudah, tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Dari yang kita tidak pernah bermasker, sekarang kita bermasker. Dari yang nggak pernah kita cuci tangan, sekarang kita bercuci tangan gitu. Nah dari sini tentu kita juga memilih ya sahabat, kita memilih menggunakan masker karena memilih untuk sehat dan terhindar dari virus. Sama halnya kalau kita memilih hidup tenang, hidup damai, dari yang tadinya sulit, tadi yang takut, misalnya cemas, ada juga yang khawatir, menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai dan penuh sukacita. Tentunya tidak semudah kalian membalikkan telapak tangan, Bim salah Bim, abrakadabra, gua jadi sehat. Belum. Miracle itu namanya dunia sulap. Tidak mungkin. Perlu adanya repetisi, perlu adanya pengulangan gitu kalau mau sehat, mau sembuh ya. Awalnya mungkin kita latihan senyum dulu deh. Dari latihan senyum, kita latihan senyum nih, kita mulai mau bergerak pelan-pelan aja bergeraknya. Yang tadinya takut berpergian jauh, mulailah berpergian. Yang takut makan, mulai makan lagi
yang takut ini, takut itu, ya kan, yang selama ini membuatnya terpuruk, jadi membuatnya hidup lebih bersemangat lagi. Jangan buat hidup kalian itu seperti burung dalam sangkar. Ada yang burung hidupnya dalam sangkar biasa, ada juga yang hidupnya di dalam sangkar emas, ya kan, punya uang miliaran, tapi takut kemana-mana, takut mati, takut makan, takut minum, takut merokok, takut ngopi. Nih, kopi, minum aja kopi. Enak sekali. Itu. Jadi untuk sahabat yang selangkah lebih maju, ya, yang sudah berkurang nih rasa ketakutannya, bersyukurlah atas apapun kemajuan itu. Sekecil apapun kemajuan itu, kurangi keluhan. Perbanyak bersyukur. Karena bersyukur itu sama dengan afirmasi, gitu loh. Mensugestikan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Kita sedang mensugestikan diri kita sendiri dan membiasakan diri kita sendiri untuk menginput hal-hal yang positif. Jadi tidak ada kata menyerah untuk orang yang mau berubah. Jika perubahan kecil saja tidak dilakukan, ya, jika perubahan kecil saja tidak dilakukan, maka sejatinya perubahan itu tidak penting-penting amat bagi orang yang ingin berubah itu. Lo bilangnya mau berubah, lo bilangnya mau sembuh, tapi tidak melakukan perubahan sekecil apapun, ya kan? Kan mustahil itu, gitu loh. Banyak nih orang yang nanya nih, Mas, saya ingin banget nih berubah, tapi hal-hal kecil saja ente nggak mau ngelakuin. Sejatinya perubahan itu tidak penting banget untuk orang itu, gitu loh. Karena apa? Cuma kepengennya doang, gitu ya. Jadi untuk sahabat yang sedang nonton video saya ini, ya, mulai sekarang, nanti dan seterusnya, hari demi hari hiduplah penuh dengan sukacita. Hiduplah penuh dengan kedamaian, dengan ketenangan, dan marilah kita bangkit. Semangat. Mulailah kita bangkit dari keterpurukan kita selama ini, ketakutan kita selama ini, gitu. Berlatih lagi seperti layaknya anak kecil. Anak kecil kan lagi baru umur 8 bulan ya setahun lah katakanlah. Lagi belajar jalan nih, jatuh, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh, bangkit lagi, jalan lagi. Dan akhirnya apa? Lama-lama dia bisa jalan, sahabat. Sama seperti kita. Coba nih, untuk orang-orang yang minder akan dirinya, ya, yang ya bagaimana caranya biar nggak minder? Buang rasa minder, ya kan? Karena sejatinya rasa minder itu, ya, adalah malah membuat kita justru makin banyak terhambat. Entah itu rezekinya, entah itu kesehatannya, entah itu relasinya, banyak sekali. Karena apa? Ya tadi, karena Anda minder, Anda kurang rekan bergaul, ya kan? Jadi mulai sekarang percayalah pada diri sendiri. Diri kita itu unik, diri kita itu begitu otentik. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri, ya. Salah satunya adalah nih hembusan napas nih, yang paling mudah aja nih, hembusan napas yang sedang kita lakukan sekarang ini, itu mudah banget kita lakukan, gitu. Yang kedua, ya, kita seringlah membaca-baca hal-hal yang positif, jangan yang negatif terus, tapi belajar baca-baca hal-hal yang positif, melihat berita-berita yang positif, juga mempraktekannya. Jangan cuma dibaca doang, jangan cuma dilihat doang, dipraktekkan, dilatih hingga
hari demi hari sepanjang hidup kita semakin baik dan semakin baik lagi. Jadi saya tegaskan, hidup adalah pilihan. Hari ini kita memilih tontonan yang bermotivasi, membangkitkan kita, atau menakut-nakuti dengan berita-berita negatif seperti korupsi, dualisme, tawuran, apapun itu. Ya, gosip-gosip apapun itu membuat diri kita tersugesti hal-hal negatif, dan itu tidak baik untuk pikiran kita. Kita harus bisa memilih kepada sesuatu yang lebih positif, tontonan yang lebih positif. Ya, saya tekankan berulang-ulang, karena itu sangat berpengaruh pada hidup yang biasanya melihat handphone, ya, melihat keluhan, melihat sesuatu yang memotivasi diri sendiri, bahwa sejatinya apapun yang sedang terjadi sudah seharusnya terjadi, ya kan? Jangan mengeluh lagi, jangan bilang, oh kalau ini nih gara-gara si dia nih, oh kalau ini gara-gara saya ini, oh kalau ini gara-gara ini nih. Nah, begitu seterusnya. Mulai sekarang lepaskan penghukuman diri, lepaskan label diri, gitu loh. Penghukuman diri kita sendiri yang terkadang memposisikan diri kita ini sebagai korban atas kehidupan, ya kan? Jangan bilang, nih saya seperti ini nih karena korban nih, karena korban orang tua. Saya seperti ini karena korban teman saya seperti ini karena bulian orang-orang banyak, dan lain sebagainya. Mulai sekarang stop, bangkit, ya. Saya bilang bangkit, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Oke, sahabat-sahabat, hidup adalah pilihan. Tuh temanya dan bahasan saya. Jadi hidup adalah pilihan. Mulai hari ini kita memilih untuk percaya diri tinggi. Kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mulai tenang, dan kita mulai penuh sukacita. Ya kan? Lepaskan label diri bahwa diri ini adalah korban atas kehidupan ini, korban atas istri kita, korban atas suami kita, korban atas perceraian, korban semua korban lah, terserah, lain-lain dan sebagainya gitulah. Tetapi sejatinya ya, hidup ini adalah 10% yang terjadi pada kita, dan 90%-nya lagi itu bagaimana kita bereaksi atas masalah tersebut, gitu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita nih, misalnya perceraian, sejatinya itu nilainya cuma 10%. Yang 90% itu bagaimana reaksi kamu terhadap perceraian tersebut. Sama juga dengan misalnya kebangkrutan nih ya, dan penurunan omset buat yang para bisnismen, buat para pedagang, ya kan? Sejatinya kebangkrutan itu hanya 10% ya. Dan yang 90% lagi bagaimana kita bereaksi atas kebangkrutan tersebut. Ketika 90% reaksi Anda adalah kebangkitan, maka bisnis Anda akan maju seperti semula. Ketika yang bercerai 90% adalah ketakutan akan masa depan nanti, bagaimana hidup tanpa dia dan sebagainya, maka kepahitanlah yang akan datang pada Anda. Mulai sekarang, bereaksilah yang positif, bereaksilah yang baik, yang mendamaikan, yang menenangkan, ataupun yang sedang menjalani proses penyembuhan, baik kepada dokter, baik kepada terapis, dukun, dan lain sebagainya. 10% pengorbanan dan penyembuhannya 90%.
Selanjutnya bagaimana Anda bereaksi. Ketika Anda datang ke dokter, Anda yakin di situ obat tidak akan bereaksi apapun karena Anda mengeluarkan hormon-hormon yang membuat diri Anda kebal atas obat tersebut. Kalau Anda tidak yakin sama dokternya atau Anda tidak yakin akan obatnya, itulah. Maka yakinkan bahwa obat itu bisa menyembuhkan Anda sekalian. Mau meeting siang mau pulang. Jadi manifestasinya kalau mau dicari akarnya itu sebetulnya ya reaksi-reaksi yang kita buat di masa lalu, mungkin di masa kecil sampai saat ini. Reaksi kita ketika kita dibully, bereaksi mengambil hati atas bulian itu, akhirnya kita menjadi korban. Bola panas kalau kita tidak sanggup mengambil, jangan diambil. Gitu. Hidup ini sangat indah dan luar biasa. Allah memberikan kita satu anugerah ya. Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa. Mata yang masih bisa melihat, napas yang masih bisa berhembus, rezeki yang terkadang meskipun kita keluhkan tetapi tetap aja dikasih. Kita yang tiap hari mungkin takut mati tetap saja dikasih napas, ya kan? Makanya kita tetap bersyukur. Pada dasarnya hidup itu pilihan. Ya buat sahabat-sahabat, mulai sekarang bereaksilah yang positif. Hari ini dan seterusnya, hari demi hari saya semakin baik dan semakin baik lagi. Katakan berulang setiap hari. Saat akan tidur, bangun tidur, saat tenang, saat damai. Gitu. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah setia dengan channel saya ini. Dan saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Saya Sumarsono AS. Salam bangkit untuk sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.